Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya datang dari 6 pelaku pembusuran penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda di Kabupaten Goa akhirnya diringkus polisi. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Sayyid Zulfadli. Ya, terima kasih atas kesempatannya, di mana dapat kami laporkan bahwa ada 6 pelaku pelaku pembusukan dan pengeroyokan ataupun penganiayaan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah diringkus polisi pada kemarin. Sebelumnya pada Sabtu kejadian ini berawal saat seorang pemuda ingin mengklarifikasi permasalahannya, di mana pada saat itu dia hendak membeli bensin di TKP di Kecamatan Barombong, namun salah seorang pemuda tersinggung karena ditatap oleh sang korban. Padahal menurut korban dia tidak menatap terduga pelaku tersebut, sehingga kedua orang tersebut itu pun cekcok hingga ke melalui chat, dan berujung sang korban ingin klarifikasi dengan baik. Namun Jumat dini hari tiba di TKP, korban bersama sepupunya atau saksi mata itu uh, belum sempat turun dari motor, langsung dianiaya dan dilakukan pembusukan terhadap korban. Sehingga korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian berhasil meringkus awalnya 3 terduga pelaku, dan pada Senin kemarin bertambah 3, sehingga total jumlah pelaku yang diamankan pihak kepolisian hingga saat ini ada 6. Namun pihak kepolisian ataupun Polsek Barombong AKP Syahrudin menerangkan bahwa masih ada pelaku pelaku lain, beberapa pelaku lain yang masih dalam DPO atau masih dalam pengejaran pihak kepolisian, sehingga dia pun mengimbau agar keluarga korban tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan, dan mempercayai pihak kepolisian untuk menangani kasus pembusukan dan penganiayaan ini. Demikian. Ya, lantas dari kejadian ini sendiri seperti apa kondisi dari korban atau mungkin apa luka yang didapatkan oleh korban tepat sebelum tewasnya akibat insiden ini rekan? Uh, jadi dapat kami sampaikan terdapat luka busung di dada kiri korban, dan luka di belakang punggung korban sendiri terdapat ada 3 luka. Gitu. Yang terakhir rekan, seperti apa harapan dari keluarga korban dan juga seperti apa keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini dan seperti apa tindak lanjut yang akan diberikan berikutnya? Ya, keluarga korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap secepat mungkin, dan menurut pihak kepolisian pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku yang belum diamankan dan masih sementara penyelidikan. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Sayyid Zulfadli atas liputan lengkapnya dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami juga telah mengumpulkan cuplikan video dan keterangan yang diberikan oleh kepolisian setempat. Berikut liputannya untuk Anda. 16 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah, yang bertempat di Bontopakja, Kelurahan Lembang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Tersangka yang kami amankan pada saat ini, dan masih ada tersangka-tersangka yang kami akan kembangkan nantinya, namun yang sudah kami amankan itu lelaki AR umur 16 tahun, lelaki SY umur 20 tahun, lelaki NI 22 tahun, lelaki MA 18 tahun,
lelaki MF 21 tahun dan lelaki MS 18 tahun. Modus operandi yang terjadi pada saat itu yaitu para tersangka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Barang bukti yang kami sita yaitu 2 buah anak panah, 1 buah ketapel, 1 lembar celana korban dan 1 lembar baju korban. Dan pasal yang kami kenakan terhadap para tersangka itu pasal 338 KUHP subsidiar 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan pasal subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 5556 KUHP. Uraian singkat kejadian rekan-rekan, pada awalnya tersangka dan korban, para tersangka dan korban salah paham. Kemudian korban karena merasa mana sehingga ingin mengklarifikasi kejadian tersebut. Kemudian dia berangkat sama saksi, yaitu sepupunya sendiri, ke TKP yaitu Bonto Pajak. Dan sampai di sana terjadi komunikasi, namun terjadi cekcok sehingga salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban, tersangka lainnya ikut melakukan penganiayaan. Dan salah satunya tersangka juga melakukan pembusuran terhadap tersangka. Salah satu tersangka yang melakukan pembusuran pada sampai saat ini kami masih lakukan pencarian, masih DPO. Salah satunya juga sudah kami amankan yaitu lelaki AR yang juga melakukan pembusuran pada bagian belakang. Setelah dilakukan pembusuran itu, salah satu tersangka juga memegang korban dan tersangka lainnya tetap melakukan pemukulan. Saat itulah setelah korban sudah habis tenaganya terjatuh, saat itulah para tersangka melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Korban ke sana lewat dan isi bensin, namun bertatap mata dengan salah satu pelaku sehingga merasa tersinggung. Kemudian malamnya itu datang klarifikasi, tapi para tersangka tidak ada, sehingga besoknya dia baku chat. Yang sementara kami amankan ini sudah 6 dan akan bertambah lagi. Totalnya lebih 10. 8, subsidiar 170 ayat 2, subsidiar 351 ayat 3, junto 5556. Dan ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun penjara. Iya, Bang. Yang pelaku utamanya mana? Naik. Ya, tarik gigi. Jangan. Jangan. Kejadian ada kata-kata. Oke, duluan. Tangan. Tahan. Gimana?
yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah yang bertempat di Bontopakja, Kelurahan Lembang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Tersangka yang kami amankan pada saat ini dan masih ada tersangka-tersangka yang kami akan kembangkan nantinya, namun yang sudah kami amankan itu lelaki AR umur 16 tahun, lelaki SY umur 20 tahun, lelaki NI 22 tahun, lelaki MA 18 tahun, lelaki MF 21 tahun, dan lelaki MS 18 tahun. Modus operandi yang terjadi pada saat itu yaitu para tersangka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Barang bukti yang kami sita yaitu 2 buah anak panah, 1 buah ketapel, 1 lembar celana korban, dan 1 lembar baju korban. Dan pasal yang kami kenakan terhadap para tersangka yaitu pasal 338 KUHP, subsidiar 170 ayat 2 ke 3 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 5556 KUHP. Uraian singkat kejadian rekan-rekan, pada awalnya tersangka dan korban, para tersangka dan korban salah paham. Kemudian korban karena merasa mana sehingga ingin mengklarifikasi kejadian tersebut. Kemudian dia berangkat sama saksi, yaitu sepupunya sendiri, ke TKP yaitu Bontopakja. Dan sampai di sana terjadi komunikasi, namun terjadi cekcok sehingga salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban, tersangka-tersangka lainnya ikut melakukan penganiayaan. Dan salah satunya tersangka juga melakukan pembusuran terhadap tersangka. Salah satu tersangka yang melakukan pembusuran pada sampai saat ini kami masih lakukan pencarian, masih DPO. Salah satunya juga sudah kami amankan yaitu lelaki AR yang juga melakukan pembusuran pada bagian belakang. Setelah dilakukan pembusuran itu, salah satu tersangka juga memegang korban, dan tersangka lainnya tetap melakukan pemukulan. Saat itulah setelah korban sudah habis tenaganya, terjatuh, saat itulah para tersangka melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Korban ke sana lewat dan isi bensin, namun bertatap mata dengan salah satu pelaku sehingga merasa tersinggung. Kemudian malamnya itu datang klarifikasi, tapi para tersangka tidak ada, sehingga besoknya dia baku chat. Yang sementara kami amankan ini sudah 6 dan akan bertambah lagi. Totalnya lebih 10. 8, subsidiar 170 ayat 2, subsidiar 351 ayat 3, junto 5556. Dan ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun penjara. Iya, Bang. Yang pelaku utamanya kan? Naik. Ya, tarik gigi. Jangan. Jangan.
ada di TKP. Oke, duluan. Pos tangan. Tahan. 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 Gimana? Itu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah yang bertempat di Bontopakja, Kelurahan Lembang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Tersangka yang kami amankan pada saat ini dan masih ada tersangka-tersangka yang kami akan kembangkan nantinya. Namun yang sudah kami amankan itu lelaki AR umur 16 tahun, lelaki SY umur 20 tahun, lelaki NI 22 tahun, lelaki MA 18 tahun, lelaki MF 21 tahun, dan lelaki MS 18 tahun. Modus operandi yang terjadi pada saat itu yaitu para tersangka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Barang bukti yang kami sita yaitu 2 buah anak panah, 1 buah ketapel, 1 lembar celana korban, dan 1 lembar baju korban. Dan pasal yang kami kenakan terhadap para tersangka itu pasal 338 KUHP, subsidiar 170 ayat 2 ke 3 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 5556 KUHP. Uraian singkat kejadian rekan-rekan, pada awalnya tersangka dan korban, para tersangka dan korban salah paham. Kemudian korban karena merasa mana sehingga ingin mengklarifikasi kejadian tersebut. Kemudian dia berangkat sama saksi, yaitu sepupunya sendiri, ke TKP yaitu Bontopakja. Dan sampai di sana terjadi komunikasi, namun terjadi cekcok sehingga salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah salah satu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban, tersangka-tersangka lainnya ikut melakukan penganiayaan. Dan salah satunya tersangka juga melakukan pembusuran terhadap tersangka. Salah satu tersangka yang melakukan pembusuran pada sampai saat ini kami masih lakukan pencarian, masih DPO. Salah satunya juga sudah kami amankan yaitu lelaki AR yang juga melakukan pembusuran pada bagian belakang. Setelah dilakukan pembusuran itu, salah satu tersangka juga memegang korban, dan tersangka lainnya tetap melakukan pemukulan. Saat itulah setelah korban sudah habis tenaganya, terjatuh, saat itulah para tersangka melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Ke sana, korban ke sana lewat dan isi bensin, namun bertatap mata dengan salah satu pelaku sehingga merasa tersinggung. Kemudian malamnya itu datang klarifikasi, tapi para tersangka tidak ada, sehingga besoknya dia baku chat. Yang sementara kami amankan ini sudah 6 dan akan bertambah lagi. Totalnya lebih 10. 8, subsidiar 170 ayat 2, subsidiar 351 ayat 3, junto 5556. Dan ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun penjara. Iya, Bang. Yang pelaku utamanya mana?
Naik. Ya, tarik gigi. Jangan. Jangan. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.